Halo, perkenalkan nama saya Risanti. Saya dari Fakultas Manajemen, kelas reguler malam. Di sini saya akan menjelaskan yang telah saya wawancarai di PT Pesta Pura Abadi atau yang kita kenal sebagai Mi Gacoan. Untuk kesempatan kali ini berikan saya untuk menjelaskan di Mi Gacoan tersebut ini yang berada di Golden City, Bekasi Utara. Untuk sumber daya manusianya, itu Mi Gacoan dikenal sebagai salah satu merek kuliner yang berkembang pesat di masyarakat Indonesia, melainkan peran penting untuk menjaga kualitas layanan terbaik, untuk menjaga produk-produk layanan yang terbaik. Untuk Mi Gacoan ini ada beberapa aspek yang memungkinkan itu dikelola dengan baik. Yang pertama ada rekrutmen dan pelatihan karyawan. Untuk karyawan dapur seperti Kichan itu memastikan bahwa semua makanan yang dibuat sesuai dengan standar dan kualitas kebersihan. Untuk pelayanannya sendiri dilatih untuk memberikan pelayanan cepat, ramah, dan efisien. Mengingat konsep restoran yang biasanya melayani pelayanan yang tinggi dalam volume customer ini, pelayanannya juga sangat ramah dan sangat baik di kalangan anak-anak seperti sekarang, anak-anak seperti kita sekarang. Dan untuk manajer restorannya mengolah operasional harian dan memastikan semua tim bekerja dengan baik. Untuk fokus pada budaya kerja, di sana ada kerja tim dengan lingkungan yang kerja positif. Untuk kerja tim sendiri, restoran ini sering ramai karena tim menjaga kunci untuk efisiensinya. Dan untuk lingkungan kerja yang positifnya sendiri, memberikan ruang kerja yang nyaman dan mendukung untuk memotivasi semuanya karyawan. Dan pengembangan karyawan, untuk pengembangan karyawan sendiri memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan karyawan tersebut, termasuk pengetahuan tentang kebersihan, keamanan, dan manajemen pelanggan. Untuk memberikan peluang sendiri karyawan untuk mempromosikan internal, memungkinkan karyawan untuk naik posisi yang lebih tinggi. Untuk manajemen shiftnya, dengan jam operasional yang panjang, Mi Gacoan sendiri itu manajemen shiftnya dilakukan untuk menjaga karyawan tetap produktif dan tidak kelelahan. Untuk kesejahteraannya, dia ada gaji dan tunjangan kompetitif dan memberikan insentif atau bonus di berbagai kerja di berbasis kerja lingkungan yang mereka alamin saat ini. Dan untuk kebersihan dan keamanannya, ada pelatihan khusus untuk menjaga kebersihan diri. Ada dapur dan area restoran sesuai dengan standar atau sesuai dengan SOP-nya. Jika memiliki peran sertifikatan SDM itu sendiri, Mi Gacoan terdapat mie yang enak dan murah. Untuk faktor keuangan yang mungkin mempengaruhi Mi Gacoan itu ada pendapatan utama. Untuk pendapatan ini, pendapatan berasal dari penjualan mie, makanan pendamping seperti dimsum dan es, serta layanan take away dan delivery order. Untuk biaya operasionalnya, mereka pakai bahan baku yang cepat saji dan sewa cepat dan pemasarannya. Untuk ekspansi, Mi Gacoan telah membuka banyak cabang di berbagai kota di Indonesia. Ekspansi ini membutuhkan investasi besar tetapi meningkatkan potensi yang pendapatannya itu juga cukup besar. Untuk strategi harganya, harga relatif terjangkau untuk menjadikan Mi Gacoan sebagai mie populer terutama di kalangan anak muda sekarang. Dengan layanan digitalnya, Mi Gacoan memanfaatkan platform online seperti aplikasi pengantaran untuk meningkatkan penjualan. Untuk sumber keuangannya sendiri, Mi Gacoan telah memberikan laporan internal atau berita analisis industri di berbagai lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sumber daya keuangan di Mi Gacoan tersebut ini. Untuk laporan internal sendiri, jika memiliki akses berita analisis industri, ada beberapa media yang memungkinkan untuk melaporkan informasi keuangan mereka. Dokumen resmi perusahaan jika ada, mereka menerbitkan data keuangan. Untuk teknologinya sendiri, teknologi bisnis seperti Mi Gacoan biasanya mencangkup berbagai aspek pelayanan operasional dalam pelayanan dan manajemennya. Untuk produksi Mi Gacoan sendiri,
Migacuan mencangkup berbagai aspek dalam mendukung operasional, pelayanan, dan manajemennya. Berikut adalah beberapa teknologi yang mungkin diterapkan dalam operasional Migacuan atau restoran tersebut. Yang pertama itu ada sistem POS atau sistem point of sale. Point of sale itu fungsinya mempermudah memproses transaksi, mengolah pesanan, dan mencatat data penjualan. Untuk manfaatnya sendiri, mempercepat pelayanan dan meminimalkan kesalahan manusia dalam mencatat pesanan. Untuk aplikasi secara online, untuk fungsinya mendukung pesanan melalui aplikasi GoFood, Shopee, atau GrabFood atau aplikasi internal lainnya. Manfaatnya memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. Untuk manajemen inventorinya, itu berbagai fungsi untuk mengolah stok bahan baku, memantau kebutuhan restock, dan mengurai risiko bahan-bahan yang terbuang. Untuk manfaatnya sendiri, menjamin ketersediaan menjaga kualitas produk, dan teknologi dapur. Untuk teknologi dapurnya ini menggunakan alat otomatisasi untuk memasak atau mengukur bahan secara presisi. Manfaatnya meningkatkan konsistensi rasa dan efisiensi proses produk. Untuk pemasaran digitalnya itu menggunakan media sosial atau SEO dan kampanye digital untuk menarik pelanggan lainnya, untuk memperkuat merek brand awareness dan menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Untuk feedback pelanggannya sendiri, itu memanfaatkan survei digital atau review online untuk memahami pengalaman pelanggannya, membantu meningkatkan kualitas dan layanan produk. Untuk teknologi self-service, mesin atau aplikasi untuk pelanggan yang bisa pesan sendiri atau self-order. Untuk manfaatnya, mengurangi antrian dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk analisis datanya, menggunakan data penjualan yang perilaku pelanggan untuk merencanakan strategi bisnis. Untuk manfaatnya sendiri, membantu pengambilan keputusan berbasis data seperti penempatan promo atau di lokasi cabang baru. Untuk pemasaran Migacuannya sendiri, itu salah satu merek kuliner yang sedang populer di Indonesia. Biasanya dilakukan dengan secara strategis dan efektif untuk menarik pelanggan konsumen, khususnya di kalangan muda nih. Ada beberapa yang akan saya jelaskan pada mie gacoan ini. Yang pertama ada branding yang unik. Dengan nama konsep gacoan memberikan kesan unik dan menarik, dan penyajiannya dengan nama kreatif seperti mie pedas, mie sweet, mie iblis, dan mie setan, dengan logo interior restoran yang modern dan instagramable. Untuk harganya juga terjangkau dan murah. Salah satu kekuatan mie gacoan tersendiri itu adalah menawarkan harga yang murah dengan porsi yang cukup besar. Hal ini karena membuatnya cocok untuk target pasar mahasiswa dan keluarga. Untuk promosi di media sosialnya, menggunakan platform online seperti Instagram, Facebook, atau TikTok untuk mempromosikan produk melalui influencer dengan konten visual atau video. Tagline atau tantangan tersendiri itu seperti level pedas, sering menarik perhatian penggunaan media sosial, atau bisa jadi dengan lokasi strategis. Dengan outlet mie gacoan yang dibuka di daerah mana aja dan di berbagai ibu kota, banyak sekali mie gacoan ini terdapat pusat kawasan pembelanjaan yang ramai. Untuk menu variatifnya, selain mie pedas, mie gacoan juga menawarkan menu tambahan seperti dimsum, minuman manis, atau minuman gerobak sodor yang memenuhi berbagai preferensi konsumen atau pengalaman pelanggan. Untuk pengalaman pelanggannya sendiri, fokus pada kecepatan pelayanan untuk menghindari antrian panjang dan memberikan pengalaman yang nyaman berbagi melalui desain tempat yang menarik. Untuk kolaborasi dan promosi khusus, kolaborasi ini dengan layanan pesan antar atau GrabFood dan GoFood untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan memberikan diskon atau promosi khusus kepada hari-hari tertentu untuk menarik pelanggan lainnya. Untuk mendalami strategi permasalahan bisnis seperti mie gacoan, pada referensi ini, interaksi berbagai media sosial serta memastikan kualitas dan konsistensi produk terhadap mie gacoan, sehingga yang terjaga adalah kunci dan keberhasilan ini.
Dan saya akan menjelaskan hal menarik tentang mie gacoan. Untuk menu favoritnya itu ada mie angel, mie tanpa cabai untuk mereka yang nggak suka pedas. Untuk mie setannya sendiri, mie pedas dengan pilihan level kepedasan. Untuk mie iblis dengan bumbu manis pedas. Untuk harganya sendiri juga terjangkau. Mie gacoan sangat digemari karena menawarkan makanan yang enak dengan harga yang ramah di kantong pelajar, terutama untuk kalangan muda dan mahasiswa lainnya. Untuk desain modern, restoran ini biasanya memiliki desain interior yang minimalis dan instagramable. Selalu ramai. Kenapa sih mie gacoan tuh selalu ramai? Karena popularitasnya. Antrean panjang adalah sebuah pemandangan umum di cabang-cabang mie gacoan. Berikut adalah promosi menarik tentang mie gacoan. Untuk yang pertama itu ada promosi online di media sosial menggunakan Instagram, TikTok, atau Facebook untuk memposting video seperti video ASMR atau berkolaborasi dengan influencer atau tantangan makan mie gacoan dengan level tertinggi. Untuk ulasan dengan hashtag mie gacoan challenge. Untuk kerjasama dengan influencer, undang food vlogger untuk mencicipi menu spesial dan membagikan pengalaman mereka. Untuk promosi spesialnya ada diskon harga spesial, paket hemat atau menawarkan paket-paket seperti mie, dimsum, dan minuman dalam bundling dengan harga yang lebih murah. Untuk program loyalitasnya memberikan poin setiap pembelian yang biasanya ditukar dengan menu gratis atau merchandise eksekutif. Untuk aktivitas online-nya memberikan tantangan pedas untuk gelar kompetensi makan mie gacoan tertinggi, mendapatkan hadiah menarik seperti voucher makanan gratis. Promo Happy For diskon khusus pada jam terakhir, misalkan dari jam 14.00 sampai dengan jam 16.00. Merchandise eksekutifnya itu menjual merchandise kaos atau tote bag atau stiker dengan tema mie gacoan untuk memperkuat brand awareness-nya. Untuk kolaborasi lokal, bekerja sama dengan komunitas lokal atau event kampus untuk membuka stand promo dan memperkenalkan mie gacoan atau menu baru tersebut. Mie gacoan ini sangat terkenal di berbagai kalangan anak muda seperti mahasiswa atau pekerja-pekerja yang ada di sekitar kamu. Untuk jaringan restoran ini terkenal dengan menu mie goreng yang sangat pedas dengan harga terjangkau. Mie yang didirikan pada tahun 2016 ini memiliki lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia dan menawarkan berbagai varian mie dengan tingkat kepedasan dan berbagai macam variasi lainnya. Untuk asal-usul pertumbuhannya, mie gacoan didirikan pada tahun 2016, merupakan anak usaha dari PT Pestapora Abadi. Untuk ekspansinya sendiri, sejak berawal berdirinya mie gacoan ini telah berkembang pesat menjadi pemimpin besar di berbagai provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk target pasarnya sendiri, mie gacoan menargetkan konsumen dari berbagai kalangan, terutama untuk mahasiswa dan pekerja yang mencari makanan cepat saji dengan harga terjangkau dan lezat. Untuk strategi pemasarannya, untuk harganya, selain harga terjangkau ini, mie gacoan menawarkan harga yang bersahabat sehingga dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat. Untuk lokasinya sangat strategis. Gerai mie gacoan ini biasanya dibuka di lokasi dekat dengan kampus atau pekerja-pekerja lainnya untuk menarik perhatian berbagai pelanggan. Untuk promosi menariknya, mie gacoan sering menawarkan promo atau diskon dan menarik perhatian berbagai konsumen. Untuk viralnya di media sosial ini, mie gacoan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk mereka seperti konten mukbang atau mie gacoan challenge. Menu varian dan ciri khasnya itu, mie gacoan menawarkan berbagai jenis mie dengan tingkat kepedasan yang berbeda sehingga dapat memenuhi selera pelanggan konsumen. Untuk nama yang uniknya seperti mie salam dan mie iblis, dan bisa menjadi pembedakan dari para pesaing dan mudah diingat oleh pelanggan. Untuk pengalaman pelanggan konsumen, mie gacoan dikenal dengan pengalaman yang menyenangkan, di mana pelanggan ini dapat menikmati mie pedas sambil bersosialisasi. Untuk kesimpulannya, mie gacoan ini telah menciptakan berbagai brand pasar yang kuat, cepat di Indonesia dengan strategi pemasaran yang efektif dengan produk yang menarik. Dengan terus berinovasi dan memperhatikan kebutuhan pelanggan, mie gacoan berpotensi terus berkembang menjadi pilihan utama bagi pecinta mie yang suka pedas.
Untuk PT Pesta Pora Abadi ini menjual makanan karena bisnis kuliner merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Dengan mengembangkan merek mie, dengan ini perusahaan memanfaatkan tren makanan pedas yang populer di Indonesia untuk menarik pelanggan. Kenapa sih alasan PT Pesta Pora menjual makanan atau menjual mie dengan harga murah? Dengan permintaan pasarnya, makanan adalah kebutuhan manusia. Dengan menjual makanan, PT Pesta Pora Abadi ini memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, terutama untuk makanan cepat saji dan praktis. Tren makanan pedas, Mie Gacuan sebagai merek dagang yang dikelola oleh PT Pesta Pora Abadi yang menawarkan menu mie pedas yang sangat dinikmati terutama di kalangan anak muda, menjadikan mereka relevan sebagai selera konsumen saat ini. Ekspansi bisnis, sejak mereka didirikan pada tahun 2016, Mie Gacuan telah berkembang pesat dan penjual makanan memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keuangan. Dari strategi pemasarannya ini, untuk menjangkau lebih banyak, PT Pesta Pora ini untuk meningkatkan penjualan itu menggunakan strategi yang sangat efektif, termasuk kehadiran di media sosialnya. Untuk peluang kerjanya, dengan menjual makanan, perusahaan ini juga menciptakan lapangan kerja bagi ribuan karyawan dan berkontribusi para perekonomian lokal. Untuk sertifikasi halalnya, Mie Gacuan telah mendapatkan sertifikasi halal yang meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas basis pelanggan yang luas, termasuk mereka yang pekerja keras dan memperhatikan akses kehalalan dalam makanannya. Berdasarkan penelusuran oleh NCBC, Antonio Kurniawan, dalam profilnya, Anto Kurniawan tidak mencantumkan informasi apapun selain menegaskan bahwa ia adalah founder sekaligus CEO PT Pesta Pora Abadi. Mengutip dari halaman resmi, Mie Gacuan adalah dagang yang menjadi anak perusahaan di Pesta Pora Abadi sejak berdirinya pada tahun 2016. Menggunakan tagline mie pedas nomor 1 di Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang telah salah paham sosok pemilik Mie Gacuan. Selain ini, Haris Krisnanto dikenal sebagai pemilik restoran dengan 100 lebih cabang. Padahal Haris merupakan CEO dari Mie Gacuan. Bahkan Haris telah menegaskan bahwa ia bukan pemilik Mie Gacuan melalui Instagram pribadinya. Mengenal Mie Gacuan, menurut laman resmi, Mie Gacuan dalam arti gaco yang berarti jagoan dan andalan dalam bahasa Jawa. Sebagai informasi, Mie Gacuan mulai bisnisnya di Malang atau di Jawa Timur. Restoran Mie Gacuan selalu dibangun dengan ukuran besar dan luas sehingga customer mampu menampung banyak jumlah untuk makan di tempat. Dan berbagai macam di restoran lainnya, Mie Gacuan bahkan menghadirkan area bermain untuk anak-anak dalam kolam renang. Selain area makan yang luas, Mie Gacuan selalu diserbu pengunjung karena menawarkan makanan dengan harga murah dan terjangkau. Selain areanya yang luas, Mie Gacuan juga diserbu pengunjung karena menawarkan dan minuman dengan harga murah. Meskipun harga di setiap gerai ini berbeda-beda, yakni mie sweet tidak pedas, mie hom pimpa pedas asin, dan Mie Gacuan pedas manis dari harga 9 ribuan hingga 11 ribuan. Sementara itu, harga makanan pendamping berupa udang keju, udang rambutan, hingga lumpia udang dibanding dengan harga 8 ribuan hingga 9 ribuan. Sementara itu, harga makanan pendamping juga dari harga 10 ribuan. Lalu, Mie Gacuan juga menawarkan minuman dengan berbagai macam nama yang unik seperti es gobak sodor, es cekek, dan es klutuk batok. Sehingga es petak umpet dengan harga yang tersebut dibanderol dengan 5.000 sampai 10 ribuan. Sebelumnya, Mie Gacuan sempat viral di media sosial karena menggunakan nama-nama makhluk halus sebagai yakni mie setan, mie iblis, mie angel, dan mie pocong, dan es tuyul. Namun, Mie Gacuan mengubah namanya menu seperti ini agar dapat menyesuaikan standarisasi makanan yang halal melalui MUI, yakni tidak menggunakan nama atau simbol-simbol yang mengarah ke kerukutan stabilitas. Saat ini Mie Gacuan sudah terverifikasi halal dari MUI. Apa aja sih yang membuat Mie Gacuan ini laris dan rasanya apa? Oke, akan kita bahas hari ini ya. Untuk Mie Gacuan sendiri, varian yang banyak, nikmat, dan murah. Mie Gacuan ini pada dasarnya mie yang pedas. Mie pedas nomor 1 di Indonesia dan penerapannya memiliki banyak varian. Dan untuk dengan banyaknya varian yang tersedia,
Harga yang di setiap menu outlet, harganya juga murah. Setiap menu memiliki harga kisaran dari 10.000 hingga 15.000. Untuk lokasi dan outletnya juga tepat, seperti di dekat kampus atau di dekat-dekat tempat kantor. Bukan hanya dari menu aja. Mie Gacon juga memperhatikan soal outletnya. Saat akan membuka outlet, mereka selalu memiliki konsep lokasi yang strategis dan konsep fasilitas dengan lengkap seperti musola, toilet, dan tempat makan yang tersedia di outdoor dan indoor. Punya branding yang kuat dan konsisten. Selain menu makanan, Mie Gacon juga memiliki branding yang sangat kuat dan cerdas, mulai dari logo, nama, hingga tempat. Hal ini membuat masyarakat sangat menjadikan gacoan jadi tolak ukur dalam mie yang pedas. Untuk trendingnya, kenapa sih alasan mie gacoan ini sangat laris? Karena trending mereka senang memanfaatkan rasa pasaran masyarakat dengan promo-promo yang menarik dengan sulit dilewatkan. Selain itu, branding mereka juga kuat membuat selalu menjadi topik obrolan yang menarik dan minat pembeli pelanggan. Itulah alasan kenapa mie gacoan sangat laris. Halo guys. Jadi saya di sini bersama, silakan perkenalkan diri Anda. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul. Saya dari pegawai resto Mie Gacon Golden City. Jadi saya mengajak para masyarakat untuk berkunjung yang tidak pernah merasakan mie gacoan, yang pengen pedes-pedes, yang pengen seger-seger, bisa datang di outlet manapun. Sekarang mie gacoan Indonesia itu banyak bagai cabang dan outlet. Jadi mari mampir ke outlet kami. Kami sarankan makannya murah, meriah, merakyat. Terima kasih. Jadi aku lagi ada di Gacoan Golden City yang ada di Bekasi. Jadi hari ini aku mau interview atau wawancara salah satu karyawan di Gacoan. Oke. Kita mau bertanya sama Mas jadi saya mau bertanya. Jadi saya ingin bertanya, ada 6 pertanyaan sama Mas. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana sumber daya manusia di dalam Mie Gacoan atau di PT Pestapora Abadi? Sumber daya SDM berarti ya. Jadi di Gacoan itu berawal dari buka pukul 8 hingga closing jam 12 malam. Terbagi banyak bagian. Yang pertama satgas, kedua kasir, ketiga waiters, keempat clean up, dan banyak staff seperti manajer, FL. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya akan menanyakan tentang bagaimana cara teknologi di Mie Gacoan ini atau di PT Pestapora ini maju. Karena kan brand Mie Gacoan ini sangat ramai ya, diperbincangkan banyak orang, dan termasuk harganya murah, terjangkau, dan dia cabangnya di mana-mana. Jadi kita bisa makan di mana aja. Jadi kita akan tanya langsung bagaimana sih pendapat karyawan sini untuk Mie Gacoan ini terkenal dan maju. Jadi buat memajukan teknologi, kita itu selalu berkolaborasi. Seperti kemarin sebelum pemilu itu kita berkolaborasi dengan Bank BRI, seperti satu paket makanan yang bermulai harga yang tadinya lebih murah jadi hingga lebih murah. Terus kita banyak mengeluarkan diskon, potongan harga untuk makan buat banyak orang sih. Itu doang.
saya akan menanyakan tentang kenapa PT Pesta Pora Abadi atau Mi Gacuan ini menjual makanan. Nanti kita akan tanyain ke Masnya. Jadi kenapa Mi Gacuan itu menjual makanan? Karena Mi Gacuan terkenalnya dengan satu makanan yaitu mie. Berbagai macam banyak mie seperti mie gacoan, mie sweet, mie home pimpa. Karena terkenalnya itu mie terpedas satu di Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan bertanya kepada Mas Aung juga, bagaimana sih produksi di dalam PT tersebut, di dalam Mi Gacuan, gimana sih produksinya? Apakah dia cuma menjual mie aja, apa gimana? Nanti kita akan tanya langsung ke orangnya. Jadi Mi Gacuan itu banyak berbagai macam makanan. Terutama base-nya itu mie. Mi Gacuan itu mie terpedas se-Indonesia. Kedua, ada seperti goreng-gorengannya seperti udang keju, udang rambutan, lumpia udang, dan banyak berbagai minuman seperti es gerobak sodor. Es gerobak sodor itu seperti es buah tapi dia base-nya memang manis. Jadi banyak produksi yang dari Mi Gacuan itu yang banyak diminat oleh masyarakat Indonesia. Jadi di sini saya mau wawancara salah satu karyawan di PT Pesta Pora Abadi di Mi Gacuan. Halo. Jadi kesimpulannya saya berada di PT Pesta Pora Abadi yang bernama Mi Gacuan. Jadi saya akan menyimpulkan terkait saya wawancara dengan Mas Alung sebagai karyawan di Mi Gacuan. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa di Mi Gacuan ini sangat terkenal, sangat bagus ya untuk fasilitasnya dan pelayanannya itu sangat oke, karyawannya juga ramah dan staffnya juga baik-baik ya. Dan Mi Gacuan ini juga terkenal karena mie-nya murah, terus mie-nya juga enak untuk kayak udang keju, dan makanan-makanan lainnya itu termasuk murah dan cabangnya juga di mana-mana gitu. Jadi tadi saya habis wawancara dengan Mas Aung sendiri. Jadi di sini pokoknya tempatnya bagus dan pelayanannya bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menanyakan bagaimana cara Mas untuk meng-closing keuangan di PT tersebut atau di Mi Gacuan tersebut. Silakan dijawab. Nah, kalau masalah closing-nya itu banyak bidang seperti kasir yang menghitung masuknya pengeluaran, dan yang banyak menghitung juga barang seperti makanan, bahan-bahan itu seperti produksi, manajer FL, seperti plus minusnya itu udah dihitung oleh pihak manajer. Jadi ini situasi kondisi di Mi Gacuan. Saya bersama karyawan Mi Gacuan. Dan ini adalah tempat parkirnya. Dan ini tempat parkirnya, dan di sebelah sana ada kayak kasir atau kitchen di sana.
Jadi kesimpulannya saya berada di PT Pesta Pora Abadi yang bernama Mi Gacoan. Jadi saya akan menyimpulkan terkait saya wawancara dengan Mas Alung sebagai karyawan di Mi Gacoan. Jadi saya ingin menyimpulkan bahwa Mi Gacoan ini sangat terkenal, sangat bagus ya untuk fasilitasnya dan pelayanannya itu sangat oke, karyawannya juga ramah dan staffnya juga baik-baik ya. Dan Mi Gacoan ini juga terkenal karena mie-nya murah, terus mie-nya juga enak untuk kayak udang keju, dan makanan-makanan lainnya itu termasuk murah dan cabangnya juga di mana-mana gitu. Jadi tadi saya habis wawancara dengan Mas Alung sendiri. Jadi di sini pokoknya tempatnya bagus dan pelayanannya bagus. Hai guys, jadi saya di sini ingin mengakhiri sebuah video karena saya sudah wawancara sama Mas Alung sendiri sebagai karyawan di sini. Jadi untuk kesimpulannya, tempat ini sangat ramai, murah meriah rakyat, muntah, dan ini juga enak. Dan tempat ini sangat-sangat affordable buat kaum anak sekolah, anak kuliahan, dan ibu-ibu ataupun kalangan-kalangan masyarakat yang lainnya gitu. Jadi jangan lupa kalian datang ke Mi Gacoan terdekat kalian. Terima kasih. Oh my